إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Ad-Durrah Al-Qudaimiyah dengan syarah Al-Jawair Al-Adniyah. Pembahasan tentang pelajaran kaidah-kaidah fikih. Kita sudah sampai di kaidah ke-14, al-ibratu bil ghalib. Yang menjadi tolak ukur adalah al-ghalib, suatu yang umum. Nah, ini ada kata-kata ibrah dan ada kata-kata al-ghalib ya. Jadi kalau ini al-ibrah, ya, al-ibrah maknanya adalah al-ibrah al-i'tibar fil hukmi syar'i. Al-ghalib maka surah wuku'uhu wa wujuduhu. Di ibrah itu yang iktibar, yang menjadikan iktibar, menjadi dasar di dalam hukum syar'i ya, menjadi patokan dalam hukum syar'i apa? Adalah bil ghalib, ya, al-ghalib adalah maka surawu wa wujudu, suatu yang banyak terjadi dan keberadaannya banyak. Jadi kan nanti ada yang banyak, ada yang sedikit, hukum itu didasarkan pada yang umumnya ya. Patokannya, tolak ukurnya adalah yang umum. Ya, jadi di sini bahwasanya hukum syariat itu dibangun di atas perkara yang umumnya ya, yang menyebar umum. Sehingga nanti yang sedikit ya, yang ada pengecualian, ada sedikit itu tidak sesuai dengan keumumannya, tidak dijadikan dasar hukum syariat. Kita lihat dalil kaidah, yaitu sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang unta yang hilang, tersesat. Beliau mengatakan malaka walaha da'ha ya, da'ha fa inna ma'aha siqauha. Jadi ini beliau SAW mengatakan tinggalkanlah, biarkanlah unta itu. Fa inna ma'aha siqauha, karena unta itu ada kantong air, yaitu kantong terisi air. Wa hidauha, ada sepatunya. Taridu alma wa tar'a syajar, ya, bisa mendatangi tempat air sendiri, bisa kemudian merumput sendiri, cari makan sendiri. Fadharha hatta yalqaha rabbuha, biarkanlah unta itu sampai dia bertemu bertemu dengan pemiliknya. Sisi pendalilannya bahasanya secara umum ya, unta itu ya tidak butuh dijaga, artinya dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri ya, secara umum demikian ya, fil ghalibnya ya, dia nggak butuh dijaga, sehingga dijadikan dasar ini. Jadi kalau menemukan unta itu tidak kemudian jangan ditemu. Kalau ini di sini artinya dibiarkan saja, nanti dia makan sendiri, cari air sendiri sampai dia ketemu dengan pemiliknya sendiri. Nah, padahal bisa jadi ada unta yang tidak bisa menjaga dirinya, tapi kan nggak umum. Ya. Umumnya bagaimana unta? Umumnya bisa menjaga diri sehingga tidak usah ditemu, gitu ya. Tidak usah diambil kalau ada unta yang hilang tersesat. Ya. Meskipun ada sebagian unta yang nggak bisa jaga dirinya, tapi yang sebagian kecil ini tidak jadikan dasar hukum. Ya. Jadi yang jadi dasar hukum, unta itu umumnya demikian, bisa menjaga diri sehingga tidak diambil. Sehingga Nabi SAW tidak mendasarkan pada yaitu
sesuatu yang langka, yang jarang. Demikian pula ada hadis, ya, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, ala kulli muslim sodaqoh, ya, ala kulli muslim sodaqoh. Itu setiap muslim wajib bersedekah, ya, dia bersedekah. Maka Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di Fathul Bari, bahasanya hadis ini, bahasanya dalam hadis ada bahasanya hukum-hukum itu maka diberlakukan berdasarkan umumnya, karena li'ana fil muslimin, kaum muslimin itu ada yang mengambil sedekah juga, tidak membayar sedekah, tidak mengeluarkan sedekah, tapi mengambil sedekah, menerima sedekah, ya. Sedangkan Nabi SAW mengatakan ala kulli muslim, setiap muslim, ya. Ya, berarti apa? Karena umumnya muslim, ya, umumnya muslim, ya, tidak semuanya, sehingga diambil apa? Keumumannya. Kemudian kita lihat contoh penerapan di Al-Jawahir Al-Adiyah disebutkan min tatbiqati al-qaidati, yaitu maka nama mad'uman lil adami wal baim hal yajuzu al-istinja'u bihi al-ibrah bil aglab. Jadi istinja, cebok dengan makanan itu tidak boleh, kan gitu. Nah, ini kemudian kalau makanan ini dimakan manusia juga, dimakan hewan juga, boleh nggak istinja? Nah, kalau dimakan manusia tidak boleh, kalau hewan boleh. Nah, kemudian kalau ini dimakan manusia juga dimakan hewan. Nah, terus yang mana ini hukumnya? Umumnya yang aglab. Aglab itu makanan ini, jenis makanan itu lebih banyak dimakan siapa? Manusia atau hewan? Ya, nanti disandarkan ke situ. Nah, yang paling banyak. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya disebutkan di sini bahasanya syariat Islam itu mengaitkan rukhsah, ya, keringanan dengan safar. Orang safar maka boleh dia tidak puasa, nanti mengganti di hari yang lain. Orang safar boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat, ya kan? Nah, ini sebabnya adalah safar. Kenapa? Karena lima zinnati husulil masyaqqah. Umumnya safar itu ada masyaqqah berat secara umum, ya. Meskipun sebagian kecil ada juga safar itu yang ringan, ya, ada ringan. Jadi misalnya naik pesawat, ya, cuman 1 jam tidak ada sudah sampai, ya, ini ringan, ya. Tapi mayoritas safar itu berat, ya. Mayoritasnya berat, sehingga hukum ini didasarkan pada yang umum, mayoritasnya, ya, mayoritasnya, bukan yang jarang, ya. Sehingga intinya kalau dia safar maka dapat rukhsah, ya. Nah, safar itu di situ ada keumumannya adalah ada masyaqqah, ada berat, ya, secara umum gitu. Kemudian ada juga contoh yang lain, jika di satu negeri ada 2 mata uang, ya, ada 2 mata uang, ya, misalnya ada rupiah sama dolar, misalnya dalam satu negeri ada mata uang ini dan itu. Kemudian ketika akad tidak dijelaskan ini pakai mata uang yang mana, ya, maka nanti kalau tidak dijelaskan bayarnya dengan mata uang yang paling dominan, yang paling sering banyak digunakan di negeri tersebut, ya, dimenangkan yang apa? Yang aglab, yang ghalib tadi, ya, bukan yang minim, ya. Jika mata uang yang paling banyak digunakan yang mana? Nah, itulah nanti yang ditetapkan sebagai alat bayarnya. Nah, kemudian ada contoh yang lain, nama-nama Allah di Al-Jawahir Al-Adiyah disebutkan ada nama-nama Allah yang ketika dimutlakkan saja maka ghaliban wa ala ghairihi ahyanan, ya. Ketika ini ada nama-nama Allah, ketika digunakan untuk Allah dan secara umum itu lebih ke dimenangkan digunakan untuk Allah daripada yang lain. Kalau yang lain bisa, tapi kadang-kadang. Contoh Al-Jabbar, Al-Mutakabir, ini maksudnya ini digunakan untuk Allah dan juga yang lain. Tapi lebih dominasi, ini lebih dominasinya digunakan untuk Allah. Sehingga dampaknya jika
seorang berniat dengan menggunakan tadi nama Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, maka ini jika dia meniatkan adalah nama Allah atau dia tidak meniatkan apapun, maka sah sebagai sumpah. Sah sebagai sumpah. Padahal ini kata-kata Al-Mutakabbir ini bisa untuk Allah, bisa untuk yang lain. Nah, ketika dia menyebut itu ya untuk sumpah tanpa ada niat apapun, maka sumpahnya itu sah dan nama tadi maka disandarkan itu untuk Allah, dihukumi itu untuk Allah, nama Allah, bukan nama yang selain Allah. Karena secara ghalib nama-nama ini Al-Jabbar, Al-Mutakabbir untuk Allah, sehingga ketika dia niatkan ini dimaksudkan adalah nama Allah, ya sah. Karena sudah jelas. Bagaimana kalau tidak diniatkan, dia hanya sekedar mengucap, tidak ada memaksudkan untuk nama Allah ataupun nama selain Allah, maka dihukumi itu sebagaimana dia meniatkan untuk nama Allah, karena ini yang dominan kata-kata ini, contoh Al-Jabbar, Al-Mutakabbir untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat contoh yang terakhir di Al-Majalis As-Sa'idiyah. Secara umum ya, rambut-rambut yang atau bulu yang ada di wajah itu tipis, bulu-bulu di wajah umum tipis umumnya, sehingga air itu mudah untuk masuk ke sela-selanya sampai di bagian kulitnya. Tapi seandainya ada yaitu rambut-rambut di wajah ini kok malah tebal, dan itu jarang, maka tidak diberi tidak dijadikan dasar hukum. Misal nih, umumnya alis itu tipis ya, sehingga kan rambut-rambut wajah wajib dibasuh dari luar ataupun dalam, kecuali nanti jenggot dan cambang yang tebal. Nah selain itu umumnya tipis. Selain jenggot, selain cambang, umumnya apa? Tipis. Sehingga wajib dibasuh dari bagian luar dan dalamnya sampai ke kulitnya. Bagaimana kalau ternyata ini enggak tipis, alisnya tebal? Nah itu jarang tidak teranggap, tetap dihukumi bahasanya wajib dibasuh sampai ke bagian dalamnya, sampai kulitnya. Ya, kumis juga demikian, sehingga di sini dipahami kumis itu umumnya tipis, mayoritas kumis tipis. Nah, kalau ada kumis yang tebal, ya itu tidak dijadikan dasar hukum. Yang diperlukan adalah yang tipis, sehingga kumis tebal juga terkena hukum. Di situ harus air itu masuk mengenai bagian luar kumis dan bagian dalam atau kulit dari tempat tumbuhnya kumis. Nah demikian contoh-contoh dari kaidah yaitu al-ibrah bil ghalib. Kemudian mungkin ada masalah kontemporer, bisa jadi ada orang yang mengatakan bahasanya rokok itu boleh. Karena apa? Ada orang yang kalau nggak merokok itu pusing misalnya. Nah, berapa orang yang seperti ini misalnya? Ini kalau kita mau pakai kaidah ini, hanya beberapa orang saja. Umumnya orang kalau merokok bahaya, ada dampaknya. Maka yang diambil adalah keumuman, sehingga ini jadi haram hukumnya. Meskipun ada sebagian kecil yang kemudian mengklaim ini adalah kalau tidak merokok jadi sakit, misalnya seperti itu, maka tidak teranggap. Misalnya itu pun diakui bahasanya itu adalah memang berdampak seperti itu tidak teranggap, karena itu adalah yang nadir itu tidak jadikan dasar hukum dalam agama sebagaimana yang telah kita bahas ini tadi. Dan bisa kita terapkan contoh-contoh yang lain di kehidupan kita sehari-hari berdasarkan kaidah itu al-ibrah bil ghalib. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.